wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatihah dari mahasiswa Siti Iskandar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pasien menopause. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu menopause? Belum. Baik, saya jelaskan ya. Menopause adalah wanita sehat secara normal akan mengalami suatu proses degenerasi yang dinamakan menopause. Proses ini sering menimbulkan gejala-gejala yang dirasakan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap wanita untuk benar-benar memahaminya. Sekitar separuh dari semua wanita berhenti menstruasi antara usia 45 dan 50. Sekitar seperempat berhenti sebelum umur 45 tahun dan seperempat lainnya terus menstruasi sampai melewati umur 50 tahun ke atas. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membuat kehidupan saat menopause ini sedikit lebih mudah adalah dengan diet menopause yang dapat membantu untuk energi tubuh, mengendalikan berat badan, dan mencegah sejumlah kondisi yang dapat menjadi lebih terlihat pada saat proses penuaan tersebut. Untuk pengertian menopause itu sendiri adalah berhentinya haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir setelah terdapat kurang lebih 1 tahun. Masa sebelum menopause adalah perimenopause dan masa setelah menopause adalah postmenopause. Untuk tipe-tipe menopause ada 3. Yang pertama, menopause alami. Menopause alami adalah akhir dari tahun reproduksi wanita, ditandai dengan tidak haid atau siklus menstruasi selama 1 tahun penuh. Hal ini dapat terjadi antara 40 sampai 58 tahun dengan rata-rata usia kurang lebih 51 tahun. Untuk menopause prematur yaitu saat siklus menstruasi wanita berhenti selama 1 tahun penuh sebelum usia 40 tahun. Ini dapat terjadi sebagai akibat berbagai alasan termasuk intervensi medis seperti autoimun proses. Wanita yang mengalami menopause awal memiliki risiko kanker payudara dan ovarium lebih kecil, tetapi memiliki risiko terkena osteoporosis lebih. Untuk yang terakhir, menopause beralasan atau medis. Menopause medis kadang-kadang disebut sebagai menopause beralasan disebabkan karena kerusakan parah seperti yang disebabkan oleh pengobatan kanker atau operasi pada ovarium akibat pembedahan. Untuk gejala-gejala menopause itu sendiri pada umumnya selama transaksi menopause adalah serangan rasa panas. Serangan rasa panas adalah sensasi dari panas seluruh tubuh dan kemerahan pada wajah yang disertai dengan keringat, jantung berdebar-debar, dan perasaan tidak nyaman di seluruh tubuh. Serangan rasa panas biasanya berkisar antara 1 dan 5 menit dan sering diikuti oleh menggigil. Untuk tanda-tanda menopause, yang pertama mengalami susah tidur, mengalami rasa panas di sekujur tubuh dan wajah memerah. Yang ketiga, menstruasi tidak teratur. Yang keempat, vagina mengalami kekeringan atau kurang elastik. Yang kelima, berat badan menjadi bertambah. Yang keenam, tirai seks yang mulai berkurang. Yang ketujuh, mood yang berubah. Yang kedelapan, mudah merasa kelelahan. Yang terakhir, mengalami perimenopause atau menstruasi tidak teratur, bisa dalam waktu singkat atau lebih lama. Untuk perubahan-perubahan organ pada reproduksi, yang pertama ovarium. Ovarium adalah keseimbangan antara hormon estrogen dan progesterone akan hilang dengan menurunnya produksi hormon, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap sindrom pra-haid dan haid itu sendiri. Yang kedua, uterus. Uterus mengecil disebabkan oleh menciutnya lendir rahim, disebabkan oleh cairan dan perubahan bentuk jaringan ikat antara sel serabut dan pembuluh otot rahim. Yang terakhir, vagina dan vulva.
Setelah wanita tidak haid lagi terjadi penipisan dinding vagina dan jaringan upa. Dilipatan berkurang menjadi encer, sering timbul gatal dan nyeri waktu senggama. Demikian materi yang dapat sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak. Tidak. Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya kepada Ibu. Apa saja tanda-tanda menopause? Susah tidur, mengalami badan terasa panas sekujur tubuh, Ya, terus menstruasi tidak teratur, vagina mengalami kekurangan, kekeringan. baik. Jawabannya bagus. Bu, ini ada refleks, nanti dibaca-baca di rumah ya Bu. Makasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.